ambil anaknya sampean nggak mau. Saya harus ikut saya pulang. Anaknya nggak mau karena takut sama sampean. Masih Bukan berarti ibu orang tua saya nggak takut sama kamu sama netizen itu 10, 11, 12 sama-sama kirinya. mending kamu tuh bu udah tua tobat ingat usia kamu. Apa yang nggak saya punya bisa dong. Dimana ada uang mesti berkuasa. Mau ikut kamu jadi seperti mereka? Kamu aku tendang dari mas. Coba lihat ke masa lalu. Kamu loh. Anaknya ikut sama ibunya. Gimana pun dia itu ibunya mas. Kalau anaknya ada apa-apa disantet lagi atau mati, kamu jawab. Hah? Kamu jangan sok pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu Ini apa? pulang. Ibu ngapain datang lagi? Hah? Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya dan anak saya. Kamu nggak ikut-ikutan. Iya, masalahnya jangan kayak gitu ibu tua. Kamu bisa ikut. Kamu pulang sekarang atau ikut mereka? Aku pilih ikut mereka. Pulang sekarang. Enggak. Pulang sekarang. Enggak. Pulang sekarang kamu. Bu. Maksud tolong masuk. Pulang sekarang. Pulang sekarang kamu. Pulang sekarang kamu. Pulang sekarang kamu. Pulang sekarang kamu. Buat apa ini seperti ini kamu? Udah. Ini anaknya sampean loh, kok sampean siksa seperti ini loh. Kamu mau ikutan mereka ini? Iya, kenapa? Sudah miskin, lagu, sombong. Jangan kayak gitu, Sudah nggak tahu sopan. mampu tapi masih menolak bantuan dari amanah. Memang ini anak ibu, tapi cara ibu tuh salah. Enggak kayak gini bu. Ikut campur. Bukan ikut campur. Urusan saya. Gara-gara kalian, anak saya jadi begini. Saya bisa Ya apakan justru anak ibu kayak gini tuh kejadian karena ibu saya yang buat. akan memanggil orang-orang untuk mengusir kalian dengan tuduhan penculikan anak saya karena anak Jangan saya kurang ajar tidak ibu. mau Ibu pulang. jangan kurang ajar. Saya punya hak dan punya kepentingan untuk apa di sini. Kalau kalian tidak bisa memulangkan anak saya akan memanggil Jangan. orang-orang di sini untuk Jangan. mengusir anda semua. Gini bu. Ma, ini bukan salah mereka. Ini tuh Ada ikut. Pulang kamu. Ya. Pulang. Udah Pulang kamu. bu. Bu. Ibu gini. Ya, saya bukan mau ikut campur masalah ibu. Sekarang saya serahkan ke anak ibu. Kalau anak ibu nggak mau ikut dengan ibu ya harusnya pergi dari sini. Orang miskin gak usah berlaku ngasih tahu saya. Astagfirullahaladzim. Orang miskin kalian seperti sekarang mereka itu loh, kayak netizen, sok-sokan, gak punya apa-apa. Ini pada hasilnya 0-0. Mulut kamu tuh. jangan kerendahin orang gitu, Ma. Karena Sabar dia Mas Ucut. laku ini Bu, teman-teman kamu semenjak Bu, kamu jadi berubah sebentar. seperti ini. Sampean datang ke sini kan bertamu. Iya kan? Bertamu kan? Kalau ada urusan apa itu ngomong yang baik-baik. Percuma ngomong sama Sampean itu lebih tua daripada saya. Gak bakalan masuk. Sampean itu lebih tua daripada saya loh. Harusnya sampean itu menyontohkan yang baik, enggak malah seperti ini. Ini anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk seperti ini kan. Alah, setan amanah-amanah gak berlaku tuh buat saya. Yang penting dia. Kamu mau ikut mama? Saya kadang heran sama pemikiran sampean itu heran. Kamu ya. Dasar anak gak diri kamu. Mbak udah sekali lagi kamu kasar. Kamu yang aku kasar. Dia anak saya. Kamu gak usah ikut. Kamu gak usah ikut campur juga Mas Ucut. Biar Mbak udah mending ikut ibunya aja. Saya nggak mau, Mas. Daripada ibunya kesini terus-terusan loh Mbak. Saya takut sama mama Kamu saya. juga, yuk. Masalahnya memang ini ibunya. Tapi kalau dia dilepas, kamu rela anak orang. Tapi kalau dia di sini terus Mas, ibunya ini loh terus-terusan kesini. kalau dibiarin, aku lihat anaknya kalau nggak bisa disantetnya lagi. Kamu nggak harus pusing yuk. Di sini yang bertanggung jawab penuh itu saya. Nah, ya, makanya. Saya mohon maaf juga. Tapi kan Apa yang kamu takutkan ini apa? Kita ini berjalan di jalan kebenaran. Sampai kan sudah tahu, sampai sudah belajar juga. Aku jalan wajah batil, nal batil akan jauhko.
Iya kan? Iya. Yang batil itu tidak akan pernah menang melawan yang hak. Kita ini berjalan di atas kebenaran. Anaknya ini ketakutan. Kalau sampean biarkan nanti sampean kena dosanya juga. Tapi kan gimana kan? Weh, sekarang ibunya gimana? Maksudnya gimana? Sampean mau ngambil anaknya sampean? Anaknya sampean nggak mau. Saya harus ikut saya pulang. Anaknya nggak mau karena takut sama sampean. Emang saya mau ngapain anak saya? Dia tanya aja sama anaknya Nanti sampean. mama ngesantet aku lagi gimana? Itu mulut dijaga ya. Itu mulut dijaga kalau ngomong. Bu, sekali Bu. lagi Bu, sentuh anak ibu kalau dengan kekasaran, saya yang mukul ibu langsung. Bukan berarti ibu orang tua, saya nggak takut sama. Hah? Jangan kayak gitu ibu. Jangan, kan bisa dibaik-baik bicara. Hah? Kok harusnya ibu itu orang tua? Kok malah jadi astagfirullahaladzim. Udah mending kita dengarkan anak ibu bicara. Anak ibu memutuskan mau ikut ibu atau ikut saya atau ikut kami ini. Kamu sama netizen itu 10, 11, 12 sama-sama kirinya, sama-sama sana. Gak bakal mampu. Urusan sampean itu dengan kita. Jangan bawa-bawa netizen. Sampean ada urusan apa dengan netizen? Urusan sampean kan dengan kita. Memang ngomongnya doang gede, bla bla mampu. Hasilnya Sampean jangan merasa orang yang paling kaya di dunia. Masih ada yang di atasnya sampean. Kita ini manusia sama-sama. Diciptakan sama, dilahirkan juga nggak bawa apa-apa. Gitu loh. Jadi sampean itu harus sadar. Jangan seperti iblis sombong. Iblis itu mulia dulu, ibadahnya kuat. Ngalahkan malaikat, tapi dimasukkan ke neraka karena sombong. Sampean jangan jadi seperti itu. Mohon maaf loh, saya ini lebih muda daripada sampean. Sampean lebih tua, seharusnya sampean menyontohkan yang baik. Kayak gini, kalau orang udah melakukan hal yang sesat, nggak mau niatan dikit untuk berubah, terus-terusan dia man. Kayak gini. Mending kamu tuh Bu, udah tua, tobat, ingat usia kamu Bu. Ingat usia kamu punya anak perempuan. Harusnya kamu tuh gimana caranya. Sebenarnya saya nggak perlu ngajarin sih kamu orang tua, cuma kamu sesat. Susah ya Mas itu. tahu dari mana kamu sadar tidak sadar. Itu kan urusan saya. Kamu nggak usah ikut campur. Dan saya nanti kalau memang dia tidak mau pulang dengan saya akan panggil warga semua di sini untuk usir kalian dengan tuduhan penculikan anak saya. Tahu nggak kamu? Jangan kurang ajar. Emang kamu siapa? Seperti mereka netizen. Ngomongnya begini doang. Udahlah miskin, gak punya apa-apa tapi gelagat sok. Memang Bikin aja gak mampu. memang sampean sekaya apa sih Bu? Kok sampai sombong seperti itu? Jangankan kamu semua ini bisa saya beli. Apa sih cocoknya kamu? Gak usah beli, gak usah beli semua ini. Sampean bisa nggak beli nafasnya sampean sendiri? Beli kesehatannya sampean sendiri, sampean bisa nggak? Anaknya aja nggak mau ikut. Sampean harus bersyukur. Berapa banyak itu saudara-saudara kita di luar sana yang di rumah sakit, mau nafas aja bayar sekian, mau cuci darah aja bayar sekian. Sampai dikasih kesehatan kok malah dibuat seperti itu. Kufur sampai itu. Bisa dong. Saya pengusaha, apa yang nggak bisa saya beli, apa yang nggak saya punya, bisa dong. Di mana ada uang situ berkuasa. Atau saya kok Ini kamu. mohon maaf loh Bu. Saya ini lebih muda daripada sampean. Sebelum Allah murka atas perilaku sampean, atas statement sampean yang seperti itu bisa membuat Allah murka loh Bu. Sampean seharusnya lebih ngerti daripada saya. Seharusnya sampean lebih tahu, lebih paham. Sampean seharusnya lebih bisa mencontohkan kepada anak yang lebih muda daripada sampean. Gak seperti ini. Allah, kok usah banyak bacot. Anak saya kan yang kamu pengaruhi supaya nggak ikut saya. Kamu kan Buktinya apa? Sampean ini Anak ibu nuduh. sendiri yang nggak mau ikut. Allah, kalau bukan dengan siapa lagi. Itu gak mau mengerti. Allah, kamu juga kok mau dibodohi orang macam gini. Miskin seperti ini, kamu Di sini sampai kan kamu kayak seperti salah. anak. Iya, kalau kami bodoh mau apa? Setidaknya kami tuh punya adab, nggak kayak kamu orang tua nggak ada adab mah. Kamu lama-lama aku lempar kamu betul. Dari tadi kamu ya sabar-sabarin. Yang kayak gitu. Hah? Mending ini kalau saya nggak ikut Mas Anam, habis kamu betul. Walaupun ini anak kamu Bu, jangan kayak gitulah. Kasihan, ngapain kamu tuh sampai nyiksa-nyiksa?
Aku juga gak mau ikut mama. Mama aja udah meninggal. Mau ikut campur mereka? Mau ikut campur mereka? Terus udah, Kamu nggak usah ikut. Mau ikut kamu campur mereka? kamu aku tendang dari sini. Mas, Hah? kamu nggak usah ikut campur juga. Udah, biar urusan Ini mereka. urusan saya sama anak saya. Gak usah ikut campur. Udah, biar kita lihat dulu. Mama itu salah kayak gini. Coba lihat ke masa lalu. Kamu ya? Kamu. Bu, udah bu. Bu, udah bu. Yo, sebaiknya kamu hentikan mereka, suruh dia pergi. Ya itu cara Daripada satu-satunya saya yang hentikan. menghentikan, saya pukul dia. Mas, cara satu hentikan itu ya. Anaknya ikut sama ibunya, Mas. Gimana pun dia itu ibunya, Mas. Kalau anaknya ada apa-apa disantet lagi atau mati, kamu tanggung jawab. Hah? Kamu jangan sok pintar yo. Saya nggak Pilihan suka. kamu tuh salah kamu tuh. Sampean itu laki-laki, Gio, yang nanti akan menjadi pemimpin khalifah. Jadi harus punya sifat yang bijak. Harus mempunyai kebijaksanaan. Ini nyawanya orang. Sekarang tuh kamu tuh. Kalau kamu punya anak perempuan, ataupun anak laki-laki, terus kamu tuh jadi seorang ayahnya, istri kamu tuh seorang yang memang betul-betul kejam nyiksa anaknya, kamu rela, kamu diamin, kamu lepas anak kamu, enggak kan? Ya, enggak, Mas. Enggak kayak gitu. Kita apa? Terus gimana cara menghentikan mereka? Sedangkan kalau anaknya ke sini, ibunya terus-terusan ke sini. Sekarang gini. Mas. Bu, ibu, saya bilang kalau memang ibu nggak mau tobat, nah, sebaiknya ibu pergi dari sini. Tapi kalau emang ibu mau tobat, benar-benar niat mau tobat, saya serahkan anak ibu tanpa ibu minta. Ya. Kalau Tapi ibu juga nggak- harus ingat Pak Sujud, orang-orang seperti ini licik. ya ini udah. Kalau memang dia mau benar-benar tobat, ya kita lihat dulu nanti perkembangannya. Kita nggak semudah itu untuk melepaskan Mbak Sinta. Gitu. Udah. Sekarang kita tanya aja sama. Udah, Mas, sekarang gimana? Sampean enaknya gimana? Kamu jangan nanya anaknya. Kamu Tadi kan tanya anaknya orang udah tuanya. bilang. Anaknya udah bilang ingin ikut kita. Ya, terus ibunya gimana, Bu? Maunya gimana? Ibunya tetap pulang sama. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu tujuannya kalau secara baik-baik kamu mau tobat, tanpa kamu minta anak kamu saya serahkan. Kami juga nggak jahat, nah, ibu di sini. Ya Allah. Dah. Ini yang kamu tonjolkan kan, mau tawarkan, ada yang kamu beli. Coba kamu semprotin ke muka kamu biar kamu tahu rasa. Kalau bukan saya beli, siapa lagi yang beli Takut sini? kamu kan? Nggak berani kamu nyemprot. Bu, yang punya uang, yang punya minat untuk membeli ini bukan hanya ibu saja. Sampean jangan meyakini kalau ibu nggak beli ini nggak ada yang beli. Sahabat-sahabat saya, netizen saya, insya Allah nanti akan terbuka hatinya. Wes gitu loh. Sampai ini kok sombongnya 7 turunan nggak habis-habis ini kayaknya. Apa yang patut sampean sombongkan loh? Mudah tua. Apa? Ya, sahabat-sahabat. Sombong sekali sampai apa namanya ngata-ngatain sahabat-sahabat para netizen di luar sana. Kamu tuh jangan. Urusan sampean itu dengan kita, nggak Iya. usah bawa-bawa sahabat-sahabat Saya- saya. Pada intinya anaknya sampean ini nggak mau ikut sampean pulang, mau sampean buat fitnah saya menculik anak sampean, nanti anaknya sampean yang buat pembelaan. Ya. Kali lagi saya tanya, sebelum saya betul-betul marah sama kamu mau tobat demi anak kamu, atau kamu nggak mau tobat karena kamu memang pengen mau ngambil ini semua? Kamu sebutkan. Mau tobat apa enggak kamu, Bu? Saya masih Sampean mau sabar. sadar atau enggak atau tetap seperti ini? Kalau sampai Gak usah tobat-tobatan. Ya, pasti. loh, berarti ya udah. Sekali lagi saya tanya, kamu mau sadar, mau tobat apa enggak? Sadar apa enggak kamu? Kamu manusia biadab. Mas, kalian ya. Udah, Ma. Ini juga bukan salah mereka. Mama yang salah dari awal.
Tunggu. Kamu nanti. Tunggu kembali. Kasih lagi garamnya. Hajar dia pakai garam. Kita sudah pakai adab, tapi malah sombong seperti itu. Hajar terus pakai garam ru'yah, garam merah itu. Tunggu kalian semua. Sekarang aku boleh kalah, tapi aku akan kembali lagi menuntut balas kalian semua. Dasar manusia tidak punya hati, biadab, jahat sekarang, lebih jahat daripada anjing kamu. Lebih jahat daripada anjing. Anjing yang mana jahat? Nah, apa yang kamu lakukan ke aku? Yang mana kamu tuh mau dengan semua ini mengambil sementara aja kamu aja kesentuh garam itu aja kamu nggak mampu. Panas, dasar manusia. Jangan salah banget Kalian Soalnya kan masih di sini ya. tunggu, tunggu. Maaf ya Mbak ya, saya bukan berarti kasar sama ibunya Mbak, tapi biar ibu Mbak itu nggak keterlaluan juga sama Mbak. Astagfirullahaladzim. Terserah Mbaknya, saya juga nggak, saya bingung ngadain ibunya Mbak kayak gitu. Cek apa-apa. Masalahnya kita pun berbuat baik Mas, kita nih bantu, kita juga dituduh menculik anaknya sendiri. Ya memang seperti itu Mas Jud. Kita ini kan menyampaikan kebaikan. Kalau nggak bisa disampaikan dengan lisan, ya kita harus menyampaikan dengan tangan. Soalnya itu suatu bentuk kedoliman. Gak apa-apa. Memang dalilnya bunyinya seperti itu. Gak apa-apa yo. Kamu nggak usah khawatir. Di sini saya yang tanggung jawab penuh. Iya Mas. Lah ya makanya. Apa yang kamu khawatirkan? Yang saya khawatirkan itu nanti kalau kita dituduh sama warga gimana? Mbaknya yang ngomong. Ini kan ada buktinya. Ada Kita juga video. udah lapor sama RT kan. RT-nya juga mengizinkan. Apalagi yang kamu takutkan? Kamu takut kita nggak makan? Jangan takut, udah. Kita serahkan semua sama Allah. Saya yakin dia datang ke sini lagi itu banyak cara Mas supaya anaknya Itu bisa urusan kembali. dia. Yang penting kita tidak melakukan sama halnya seperti dia. Ya. Udah itu nggak usah kamu pikirkan. Yang kamu pikirkan gimana caranya kita bisa membuat ibunya Mbak ini sadar. Jangan seperti itu lagi, jangan sampai main tangan lagi, jangan sampai berbuat datang-datang ke dukun buat apa kayak gitu. Hah? Demi harta buat apa kayak gitu? Kamu jangan sampai terpengaruh seperti itu. Ya udahlah. Ya gimana lagi itu terserah anaknya Daripada sama ibunya lah. dia mau melakukan hal apapun demi untuk mengambil air saffron, madu dan garam dan lotion di darah itu, semua dilakukannya. Daripada saya berikan kepada dia, saya sampai miskin, lebih baik saya menaruhkan kepada sahabat-sahabat. Kamu tahu, bukan dia aja yang mampu. Sahabat-sahabat di sini banyak yang lebih dari dia, cuma nggak pernah sombong seperti dia. Adalah, nggak apa-apa dah Mbak. Sebenarnya kami tuh bukan nggak mau langsung misahin, tapi masalahnya kan kami juga mau tahu kan dia tuh tujuannya apa, dan saya juga nggak berani nyentuh Mbak maupun ibu Mbak. Kita kan di sini kan juga bukan muhrim. Saya bingung cara memisahkannya gimana. Takutnya nanti kalau saya terus-terusan ngabisin mengusir ibu Mbak dengan garam ini, Mbaknya juga yang kasihan pasti sama ibunya. Memang jalan terbaik itu Mbak lah yang menyampaikan ke ibunya. Tapi pun di sini posisi juga kita salah, ibunya juga nggak bisa. Sekali lagi dia memang kalau betul-betul kayak gitu, saya nggak betul-betul nggak mau ngasih ampun lagi Mas. Terlalu sabar saya ngadepinnya. Yang penting kita hadapi dengan adab dulu, dengan akhlak dulu. Kalau emang nggak bisa ya mau bagaimana lagi, daripada kedoliman nanti merajalela. Kamu juga ya, jangan terus-terusan kamu seperti itu. Biarin aja. Kalau kamu memang nggak mau, pergi kamu dari sini. Udah.
nanti malah menciptakan konflik yang baru nanti malah. Ya udah itu aja para sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim. Ada. Doakan terus ya sahabat-sahabat semua ya, karena doa selapul muslim, doa adalah senjatanya umat muslim. Apapun yang terjadi ke depan, saya ikhlas menjalani semua ini, sahabat. Doakan ya, sampai juga harus ikhlas yo ya, jangan iya cuma di lisan. Nah, ya gitu ya Mas Udit ya. Iya, udah, Mas. Ini saya mau ngangkat telepon dari Ya, pasien juga. ruqyah jarak jauh, sampai itu tutup ya. Ya, sahabat-sahabat. Mbaknya jangan lupa nanti madunya diminum. Ya nanti Mbak saya sarankan nanti mandi pakai garam merah ini, biar kalau bisa hal-hal yang seperti yang sebelum-sebelumnya jangan terjadi lagi, nggak terjadi lagi, tidak ada serangan-serangan goib yang apapun yang masuk, dan Mbak juga bisa lebih tenang minum dengan madu ini. Kalau bisa setelah Mbak melakukan mandi dengan garam ini, Mbak semprotkan air ruqyah ini ke wajah Mbak, terus baca amalannya yang sudah diberikan kepada Mas Anam, terus-terusan seperti itu. Insya Allah dengan niat Mbak baik, Mbak bisa tenang, bisa terhindar dari hal goib dan dibuka aura wajah Mbak. Ya ada sahabat-sahabat, kita juga di sini karena ada tidak banyak stoknya sahabat-sahabat, jadi langsung saja chat admin yang nomornya sudah ada di bawah video sahabat-sahabat. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga berterima kasih pada sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.